Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi Pak Agus yang kemarin tentang anatomi fisiologi pada sistem reproduksi wanita. Ini selanjutnya adalah sistem reproduksi pada laki-laki ya. Jadi sistem reproduksi pada laki-laki ini fungsinya berbagai macam ya. Ini sistem reproduksinya. Jadi kalau kita lihat sistem reproduksi pada laki-laki itu lebih simple ya, lebih sederhana, karena dia hanya sebagai pusat untuk pembuahan ya. Jadi tidak berhubungan dengan proses setelah pembuahan ya, mulai dari kehamilan sampai dengan kelahiran ya. Nah, kalau kita lihat irisan sagital ya, ini namanya irisan sagital. Irisan sagital itu seperti ini, yaitu belahnya separuh ya dari tubuh. Itu tampak di sini ada organ yang pertama adalah penis ya, penis. Terus ada testis ya. Penis itu analog dengan kalau pada wanita adalah klitoris ya, klitoris. Kalau pada laki-laki itu penis ya. Secara anatomi nanti saya jelaskan di bawah. Jadi kalau ini batang penis gini ya. Nah, ini ada uretra ya. Jadi sini ada gland ya, gland penis. Namanya gland atau kepalanya ya. Gland penis. Nah, ini batang penis ya, batangnya. Nah, terus di sini dulu sebelum disirkum ini ada yang membungkus ya, membungkus. Ini namanya adalah preposium ya, prepostium ya. Nah, ini sederhananya seperti itu. Kita lanjutkan. Mempelajari sistem reproduksi pada laki-laki ini tidak hanya kebutuhan pasien ya yang terjadi gangguan pada sistem reproduksi, tapi ada tindakan-tindakan yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Kalau wanita itu uretra dan vagina itu tidak menjadi satu ya. Jadi kalau pada wanita ini vulva ya, ini vagina, ini uretra sendiri-sendiri ya. Tapi kalau pada laki-laki, itu penis itu selain sebagai saluran perkemihan ya, perkemihan itu juga sebagai saluran reproduksi ya, reproduksi ya. Jadi pertanyaannya apa? Sperma yang keluar dari laki-laki itu apa mengandung bercampur dengan air kencing? Betul ya. Jadi kita itu bersumber dari air yang hina, itu memang benar ya, seperti itu. Oleh karena itu organ reproduksi laki-laki ini jadi satu dengan organ perkemihan. Oleh karena itu infeksi di saluran perkemihan itu bisa mengakibatkan infeksi pada organ reproduksi ya. Contoh, ketika terjadi infeksi di saluran perkemihan ini bisa mengalami infertil ya. Saluran perkemihan itu contohnya adalah ISK ya. ISK atau infeksi saluran kemih ya. ISK ya. Infeksi saluran kemih
Nah, reproduksi kalau terjadi SK bisa terjadi infertil atau mandul ya. Oleh karena itu ini harus dipahami sekali oleh Anda sebagai perawat ya. Pemasangan kateter yang terus-menerus di saluran perkemihan itu juga membahayakan di organ reproduksi juga ya. Kalau kita lihat di kateter seperti ini ya. Oke. Lanjut. Ya, ini tindakan selanjutnya selain pemasangan kateter, sirkumsisi ya. Atau terkenal dengan istilah kalau di Indonesia sunat ya, khitan ya. Khitan. Nah, khitan ini adalah membuat ya kulop atau preposium ya. Kulop atau preposium. Kulop atau preposium untuk membebaskan gland dari tutup ini ya, untuk kulop ini ya, preposium ini. Ini fungsinya banyak sekali ya, selain untuk kebersihan ya. Kebersihan, terus mencegah infeksi ya toh. Mencegah infeksi yang jelas. Ini juga berfungsi untuk apa? Kalau di dalam Islam itu juga untuk kejantanan ya. Kejantanan karena terbebas dari infeksi ya. Ada jahitannya ya, begitu dilepas, digunting, terus dijahit ya, dijahit ini. Sirkumsisi. Baik, kita lanjutkan. Ada penyakit yang masih berhubungan dengan organ reproduksi laki-laki. Contohnya adalah hernia ya. Hernia itu adalah masuknya isi perut ya. Masuknya isi perut ya, kemana? Yaitu ke dalam rongga di perut itu ya. Contohnya seperti ini. Epigastrik masuk ya. Hernia inguinalis, hernia femoralis ya. Hernia umbilikalis atau udele bodong ya. Masuk. Nah, contohnya lagi hernia inguinalis di sini. Ini kalau ini terbuka ya, ususnya bisa masuk ke skrotum sehingga skrotumnya bisa membesar. Ya, sakitnya luar biasa karena testisnya akan terdesak oleh usus yang keluar tadi. Ya, sehingga ini small intestine ini ya, atau usus kecil ini ya, small intestine ini bisa masuk ke dalam skrotum ya. Oke, kita lanjutkan ya. Lanjutnya adalah impotensi. Nah, impotensi itu adalah ketidakmampuan untuk ereksi ya. Ereksi. Ini dipengaruhi oleh kejiwaan ya. Kejiwaan atau stres, cemas. Ya, cemas. Ya. Terus kedua itu oleh saraf. Gangguan saraf. Contohnya pada orang dengan kencing manis, diabetes. Ya, yang ketiga itu adalah organnya. Mungkin organnya itu karena terkena infeksi ya. Infeksi. Nah, impotensi ini sangat bermasalah, terutama pada orang-orang di masa reproduksi ya. Masa reproduksi di usia kurang adalah sama dengan 70 tahun. Ini memang bermasalah. Kalau sudah 70 tahun mungkin sudah hasratnya sudah tidak begitu menggebu-gebu ya. Seperti itu. Lah, ereksi itu apa toh, Pak? Bagus. Ereksi itu adalah menegangnya penis ya. Jadi dari penis kecil ya, biasa gini, menjadi dia itu membesar ya. Seperti ini, memanjang. Itu karena apa? Karena suplai darah ke dalam corpus spongiosum. Ini ya. Ini terisi oleh darah ini. Terisi oleh darah oleh arteri yang ada di penis. Maka
Corpus spingosa ini di bawahnya ini ada arteri-arterinya. Nah, ini kalau kepotong penis itu bisa perdarahan dan vital ya, bisa membunuh ya si korban. Nah, ini corpus spongiosum ini. Nah, ini di sini dia kalau terisi darah, dia akan menegang ya. Akan mengakibatkan penis itu membesar dan memanjang. Ya, inilah kadang-kadang ada promosi obat-obat kuat ya, besar dan panjang. Nah, itu salah satunya adalah untuk memperbaiki sirkulasi darah di jaringan corpus spongiosum ya. Corpus spongiosum itu ada uretranya di situ ya. Uretra juga di situ. Maka kadang-kadang kalau uretranya itu terjadi infeksi maka sakit ya. Sakit kalau terjadi ejakulasi. Oke. Kita lanjutkan. Nah, genitalia maskulina atau organ reproduksi laki-laki. Nah, jelas tadi ada penis ya. Kalau saya gambarkan seperti ini, ya, ada penis, ada skrotum, ya. Di sini ada 2 testis ya, 2 testis. Ini ada simbisisnya di sini ya, ada rambut-rambutnya di sini. Nah, terus ini ada uretra. Terus di sini ada kandung kemih. Ya, terus di sini ada apa? Prostat ya. Prostat. Jadi ketika ejakulasi, maka spermatozoon yang diproduksi oleh testis akan menuju kepada vas deferens melalui prostat, terus dikeluarkan melalui uretra. Sini. Ejakulasi 3 cc kurang lebih 1,2 juta spermatozoon yang saya berikan materi kemarin. Spermatozoon itu harus melewati corona radiata. Oke, ini yang eksterna, yang tampak dari luar, penis sama skrotum. Ini pemeriksaannya nanti dengan inspeksi dan palpasi ya. Jadi pemeriksaan fisik itu ada 4 ya. Ada inspeksi, palpasi, ya, terus ada perkusi ya, mengetuk, dan ada auskultasi atau mendengarkan ya. Yang interna itu testis dan epididymis, saluran keluar testis, dan kelenjar aksesoris ya, macam-macam kelenjar ya. Seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat secara detail ya, ini yang nomor 1 itu testikel ya. Nah, ini testikelnya ini testis, bisa diraba di sini ya. Yang nomor 2 epididymis ya, salurannya. Epididymis itu adalah kelenjar di atasnya nempel di testis ya, nempel di testis ini. Nah, ini. Yang nomor 3 corpus cavernosa ini. Korpus itu tulang rawan yang bisa terisi oleh darah ya, bisa menegang, bisa mengecil. Ya, ini nomor 3. Nomor 4 foreskin atau kulup ya. Maaf, foreskin itu ya, foreskin itu ya benar kulup tadi ya, preposium. Oh. Foreskin atau preposium ya di sini. Nah, ini di sini ya. Di sini ya. Atau preposium ya. Preposium. Nah, terus nomor 5 frenulum. Ini yang banyak pembuluh darah ya, vaskularnya bagus. Makanya kalau nyunat jangan sampai itu bisa terjadi perdarahan ya. Terjadi perdarahan. Terus yang nomor 6 urethral opening. Yang nomor 6 ini adalah meatus uretra eksterna ya, untuk membuka uretra, pintunya untuk membuka uretra. Ya, 7 gland penis, gland ya. Gland penis itu sebetulnya jaringan yang sensitif ya. Sensitif, dan dia sebagai seksual intercourse juga ya. Seksual intercourse. Terus dia sensitif ya,
sensitif akan rangsangan ya. Selanjutnya nomor 8, korpus spongiosum ya. Korpus spongiosum yang korpus yang besar ya, korpus spongiosum ini. Masih jaringan tulang lunak yang bisa diisi oleh darah. Nomor 9 penis, nomor 10 skrotum ya. Ini penis seluruhnya, ini namanya penis, ini penis ya. Penis. Terus ini area ini disebut dengan pembungkusnya namanya skrotum ya. Skrotum. Oke, lanjut. Nah, ini pubis ya, gland penis ya. Gambarnya samar-samar nggak begitu kelihatan. Ya, genital eksternnya itu adalah skrotum, berisi testis, terdiri lapisan luar kulit yang tebal dengan jumlah kelenjar lemak dan keringat. Fungsi sebagai penyangga bagi testis dan regulasi temperatur. Ini yang paling penting. Nah, regulasi temperatur itu untuk apa? Untuk proses pematangan sel spermatozoon ya. Pematangan spermatozoon. Jadi kalau kita lihat testis skrotum ya. Kalau ini penisnya gini. Ya, gini. Skrotum ini terbelah menjadi dua ini ya. Dia berlipat-lipat fungsinya untuk supaya hangat ya. Sehingga bisa terjadi pemasakan sel spermatozoon, regulasi temperatur. Juga untuk penyangga bagi testis. Hati-hati saat ada low back trauma itu bisa merusak dari testis ya. Selanjutnya penis ya, penis. Penis tadi organ untuk kopulasi. Kopulasi itu hubungan seksual ya. Hubungan seks. Terus terdiri dari dua korpus cavernosum dan korpus spongiosum ya, dua tadi ya. Ada yang tengah gini, ada yang pinggirnya sini ya. Itu ada 3 korpus ya, sehingga kalau tegang ya kerasnya luar biasa ya. Korpus cavernosum ini di sebelah dorsal dibungkus albugenia ya, tulang albugenia tebal setengah milimeter ketika ereksi tersusun oleh serabut kolagen sirkuler sebelah dalam dan longitudinalnya luar. Jadi di dalamnya itu modelnya gini, sirkuler dan ada serabutnya. Serabut ya. Udah luar biasa ya, kerasnya itu luar biasa. Oke, korpus spongiosum juga gitu, di sebelah ventral dilapisi albugenia, caverne lebih padat dan kecil, bagian tengah ditembus oleh uretra ya. Jadi spongiosum, korpus cavernosum dan spongiosum. Spongiosum ini di dalamnya itu ada ini ya, di dalamnya sini ada uretra ya. Ini lebih lunak yang spongiosum itu ya. Yang spongiosum itu lebih lunak. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini organ pada laki-laki, pada irisan di sagital ya. Ada testis ya, tadi uretra eksterna, skrotum, penis ya, simfisis pubis. Ini yang saya ceritakan tadi. Dari di sini itu ada ductus ya, yang membawa sperma ya, melewati urinary bladder, terus dia masuk ke dalam prostat, terus terjadi ejakulasi. Jadi salurannya itu dua ini. Jadi ada saluran uretra bertemu dengan ductus different ya, vas different ya istilahnya ya, seperti itu. Terus dia ejakulasi, keluar spermanya. Ini aja ejaculator duct di sini ya, ada anus, buboretral gland, prostat gland, seminal vesicle ya. Ini macam-macam. Maka tes dari ini sebetulnya antara gland penis dengan rektum ini, nervus tulang belakangnya bercampur ya, sacrum sampai ke coccyges ya. Coccyges ini dari satu, makanya ada beberapa tes saraf ya, ada
bulbo cavernosa ya. Bulbo cavernosa itu gland penis ditekan dengan tiba-tiba, ini jari dimasukkan ke anus ya. Gland penis ditekan tiba-tiba, anusnya harus mengkerut. Kalau nggak mengkerut berarti terjadi putus saraf antara sakrum koksigis dengan penis, sehingga resiko terjadi impotensi ya, tidak bisa ereksi pada kasus patah tulang belakang. Lanjut, dorsal vessel corpora ini macam-macam arterinya di sini, kolagen ya, corpus spongiosum, dan ini uretra ya kalau kita besarkan. Oke. Lanjut, testis. Nah, interna testis. Organ primer reproduksi pria mengalami penurunan dari daerah asalnya melalui kanalis inguinalis ke dalam skrotum ya. Jadi dia itu dulu waktu bayi ya. Jadi ini kalau kita lihat inguinalis ya, ini lipat paha. Lipat paha, ini kaki ya. Kaki gitu. Nah, ini kaki, jelek gambarnya ya. Tes itu dulu di sini. Nah, dia itu turun ke dalam skrotum sini. Lah, ini inguinalis, makanya ini resiko membuka ya. Nah, sehingga terjadi hernia inguinalis. Fungsi kelenjar endokrin, hormon testosteron, penghasil sperma. Terus struktur ini tersusun atas kerangka bungkus dan struktur dalam ya. Testis dan epididymis testis. Ini testis, ya ini testis. Ya, terus ini epididymis ya. Sebagai organ untuk mereproduksi sperma ya. Ini. Makanya ini ada penghangatan, ada proses untuk mengerami ya, untuk pemasakan sel telur sperma dari muda menjadi tua dan siap untuk membuahi. Ya, tunika vaginalis, albuginia, ini tunika yang saya sebutkan tadi ya, bisa mengakibatkan hernia tadi. Ini testis gambarnya ya. Ini epididymis, fungsi untuk transport sperma ya, konsentrasi penyimpanan sperma ya, pematangan sperma. Kadang-kadang kalau infeksi ya, kalau infeksi ini nyeri ya, kalau infeksi epididymis ini nyeri ya, nyeri, hati-hati nyeri di bawah penis ya, seperti itu. Oke. Nah, ini gambarnya seperti tadi ya. Nah, ini saluran keluar tektis ya, tadi melalui epididymis tadi untuk saluran keluarnya dari testis ya, itu. Nah, ini kelenjar aksesorinya, vesicula seminalis, bulbo uretra, litre, glandula prostat ini yang paling penting ya. Prostat ini yang memproduksi spermatozoon ya. Oke, kalau kita lihat di sini ya, ini prostat ini kalau semakin banyak produksi semen, dia akan membesar. Kalau membesar, dia akan menekan dari uretra sehingga tidak bisa kencing ya, atau retensio urin ya. Retensio urin. Pada kasus apa? BPH ya. BPH. Benigna prostat hiperplasi ya. Hiperplasi itu bertambah jumlah sel dan bertambah besar selnya ya, jumlahnya bertambah, besarnya juga bertambah. Operasinya itu nanti dibuka, sini perutnya dibuka ya, terus ini prostatnya dihilangkan, dijahit ya, untuk menghilangkan sumbatan. Ini fungsi-fungsi kelenjarnya ya, nanti bisa Anda pelajari di sini ya, mulai dari vesikula, glandula, prostat ya, itu. Nah, ini spermatogenesis, proses pembentukan sel sperma mulai dari proliferasi, pertumbuhan, pematangan sampai transformasi ya. Spermatid menjadi spermatozoon yang siap untuk membuahi. Oke, kita lanjutkan. Ini ya, model-model tadi dari epididymis ya, testis, dia memproduksi lumen-lumennya, ini memproduksi sel telur ini ya. Jadi pematangannya di sini luar biasa organnya ini,
satu-satunya organ dalam tubuh manusia yang menciptakan makhluk hidup, yang bisa memproduksi makhluk hidup ya. Spermatozoon itu hidup ya. Dia ada ekor, ada kepala, testosteron ya. Diperlukan dalam spermatogenesis, terus menentukan pematangan organ reproduksi dan sifat seks sekunder, kumis, jenggot, rambut dada, suara, dan libido. Air mani diproduksi tadi plasma semen oleh prostat ya. Sperma itu seperti kecebong, panjang 50 mikron, 20 juta per cc. Kalau 3 cc berarti berapa? Hampir 600 juta ya, tapi normalnya ya 1,2 juta tiap cc ya. 1,2 juta 3 cc ya. Bergerak aktif 8 sampai 24 jam ya, sampai 2 hari ya. Semen bau bunga akasia warna putih keruh ya. Jadi sperma itu berada dalam semen ya. Ini berenang-renang ya, ada kepala, ada badan, ada ekor ya. Oke, ini bagian-bagiannya ya, bagian-bagian dari sperma. Nah, ini sperma yang mati, sperma yang sehat ya, sperma yang abnormal ya, sehingga tidak bisa membuahi. Nanti dianalisis di andrologi. Kenapa ereksi terjadi? Karena adanya enzim cGMP ya, dan PDE5. Ini enzim-enzim yang bisa meningkatkan ereksi ya, mulai dari fase ereksi, lemas, pengisian darah, tumescence pembesaran, ereksi, kaku, rigid, detumescensi. Ini setelah rigid terus lemes lagi ya, seperti itu. Nah, perbedaan oogenesis dan spermatogenesis. Ini spermatogenesis berlangsung setelah akil balik, tidak memiliki siklus, sedangkan oogenesis memiliki siklus ya, menstruasi. Oogenesis itu pada wanita, spermatogenesis itu pada laki-laki ya. Ini proses spermatogenesis ya. Oke. Sistem hormon reproduksi pada laki-laki ya. Oke. Jadi ini ada hormon yang bekerja pada organ reproduksi laki-laki ya. Yang pertama adalah FSH, follicle stimulating hormone, LH, sama ya. Testosteron ada, estrogen, progesteron juga ada. Ya. Jadi makanya kalau terlalu banyak estrogen, progesteron jadilah wanita nanti ya, waria ya. Testosteronnya kalah dengan estrogen dan progesteron. Di hipotalamus ini menghasilkan ya, di kelenjar hipofisis ya. Ada growth hormon ya toh, inhibiting hormon ya. Oke. Ya, ada TRH, ada CRH, ACTH, ada PRH. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Nanti di chat room ya, di komentar Anda bisa bertanya dan melihat video ini, dan pastikan Anda untuk mendengarkan penjelasan saya ini ya. Saya kira demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.